Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Wirda Hayati, NIM 25330001, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan prodi Hukum Keluarga Islam. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Adat Lanjutan berwawasan tajdid dengan dosen pengampu Bapak Dr. Firdaus MHI. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema nikah sesuku di Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu suku masyarakat di Indonesia yang tinggal di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, yang terkenal dengan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal di mana garis keturunan ditarik dari garis nikah. Dalam sistem ini dikenal dengan konsep suku, yaitu kelompok kekerabatan yang berasal dari satu nenek moyang perempuan. Dalam adat Minangkabau berlaku prinsip suku bukan sekedar identitas, tetapi pertalian darah. Karena itu, sesuku dipandang sebagai satu rumpun keluarga, meskipun secara biologis tidak selalu dekat. Nikah sesuku merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari suku yang sama. Misalnya sama-sama bersuku Kotor, sama-sama bersuku Piliang, Bodi, Caniago, dan suku lainnya. Kemudian bagi masyarakat Minangkabau, urusan perkawinan bukanlah urusan pribadi dan keluarga semata, namun juga merupakan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, keikutsertaan kaum tidak hanya sebatas moral, tetapi juga bantuan secara material. Mengapa nikah sesuku dilarang dalam hukum adat Minangkabau? Secara filosofis, larangan nikah sesuku didasarkan pada prinsip suku itu satali darah, tidak boleh dikawinkan. Artinya, sesuku diposisikan seperti saudara sendiri, sehingga menikah sesuku dianggap menyerupai perkawinan sedarah dan menurut adat. Menurut hukum adat Minangkabau, seseorang dilarang kawin dengan suku yang sama, disebabkan garis keturunan di Minangkabau dilihat dari garis keturunan ini. Adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan sistem eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yaitu suatu sistem yang membolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku berbeda dengannya. Adapun alasan adat melarang nikah sesuku adalah yang pertama itu menjaga kesucian garis keturunan. Dalam sistem matrilineal, anak akan masuk ke suku ibu. Nikah sesuku dikhawatirkan mencampur adukkan struktur kaum dan harta pusaka. Yang kedua, menjaga keseimbangan sosial antar suku. Perkawinan antar suku memperkuat hubungan sosial, batali darah, jebatali budi, antar kaum dan negara. Yang ketiga, menjaga wibawa. Melanggar larangan ini berarti merusak tatanan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Kita lihat sanksi adat terhadap nikah sesuku. Pada setiap daerah mempunyai tradisi serta sistem sosial yang berbeda. Namun bagi pelanggarnya tetap dikenakan ganjaran yang disebut dengan sanksi. Berat ringannya sanksi tergantung adat salingkan nagari atau adat setempat. Dalam praktek adat, nikah sesuku dapat dikenakan sanksi antara lain. Yang pertama dikenal dengan sanksi sosial. Sanksi sosial ini dapat berupa dikucilkan dari pergaulan adat. Yang kedua, tidak dilibatkan dalam musyawarah kaum atau nagari. Selanjutnya yang kedua, sanksi adat. Denda adat. Denda adat ini bisa berupa uang atau hewan adat. Yang kedua, bisa berupa sanksi adat ini berupa upacara adat penebusan kesalahan. Yang ketiga, sanksi simbolik. Sanksi simbolik ini biasanya dibuang sepanjang adat.
tergantung kesepakatan negara. Salah satu sanksi adat perkawinan sesuku ini yaitu dibuang sepanjang adat, yang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pasangan kawin sesuku di dalam lingkungan masyarakat, terutama di dalam hukum adat. Pasangan kawin sesuku akan dikucilkan dari kaumnya serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Dan perkawinan sesuku juga berdampak bagi keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Kemudian, bagaimana hukum Islam memandang nikah sesuku itu? Dalam hukum Islam, selama pasangan tersebut tidak memiliki hubungan mahram, kemudian terpenuhi nikah dan syarat nikah, baik itu calon suami, calon istri, wali nikah, saksi nikah, ijab dan kabul, maka nikah sesuku hukumnya sah dan halal menurut syariat Islam. Serta tidak adanya dalil Al-Quran maupun hadis sahih yang secara eksplisit melarang pernikahan sesuku. Meskipun sah, hukum Islam juga memperhatikan maslahat keluarga, potensi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat, serta harmoni masyarakat. Dalam kaidah fikih menyebutkan darul mafasid tuqaddimu ala jalbil maslahah. Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Maksudnya di sini maka bila menikah sesuku menimbulkan mudarat sosial yang besar, Islam menganjurkan musyawarah dan pertimbangan sosial, bukan otomatis mengharapkan. Nah, bagaimana posisi nikah sesuku dalam konflik adat dan syariat? Sikap ideal dan solusinya adalah: yang pertama, dari sisi hukum Islam, nikah tetap sah secara syar'i dan tidak boleh divonis haram. Yang kedua, di sisi hukum, perlu adanya musyawarah dengan nenek mama yang ada di negara. Selanjutnya, harus mengikuti mekanisme konsekuensi adat, misalnya keluar dari suku, pindah nagari, atau solusi adat. Maka secara prinsip, akad nikah tetap sah menurut Islam, namun pelaku dapat menghadapi konsekuensi atau mekanisme adat dan sosial. Idealnya, keputusan nikah mempertimbangkan keabsahan syariat dan kearifan adat tanpa saling menafikan. Dan Islam menganjurkan islah atau rekonsiliasi dan musyawarah, bukan pembatalan akad yang sah. Demikian pembahasan tentang nikah sesuku di Minangkabau. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Saya tutup dengan pantun. Pai kaladang menanam kacang, singgah sabanta di rumah kemanakan. Jika kato salah tak ucapkan, ampun jo maaf kami pintokan. Nak duo pantun sairing, lah sampai dujong carito. Mudah-mudahan adu gunanya. Salah jo kilaf dari kita, nan bana datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Saya akhiri, albirru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.